Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati, saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Fase yang dilalui oleh manusia setelah kehidupan dunia diistilahkan dengan beberapa istilah. Yang pertama, al-qiyamatus sughra. Yang kedua, al-barzah. Dan yang ketiga, al-maut. Kami akan jelaskan satu persatu. Yang dimaksud dengan al-qiyamatus sughra hiya al-maut, yakni kematian. Fakullu man mata faqad qamat qiyamatuhu. Maka setiap orang yang mati, maka sungguh telah tegak kiamatnya. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kana rijalun minal a'rab jufatan ya'tuna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fayas'alunahu matas sa'ah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ada beberapa orang Arab Badui yang kasar peranginya. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya matas sa'ah, kapan terjadi hari kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang yang paling muda di antara mereka. Kemudian beliau bersabda, iya ishaza la yudrikhu al-haram hatta takuma alaikum qiyamatukum aw sa'atukum. Jika anak muda ini hidup sebelum ia pikun, maka sungguh telah tegak kiamat atas kalian. Apa maksudnya? Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala menjelaskan maksudnya inkhiram qarnihim wa dukhuluhum fi alam al-akhirah. Telah habis generasi mereka dan masuknya mereka ke alam akhirat. Jika anak muda ini masih hidup dan dia belum pikun, maka sungguh telah tegak kiamat atas kalian. Artinya, kalian telah mati. Kiamat di sini maksudnya kiamat sughra, yakni kematian. Fa inna man mata faqad dakhala fi hukmil akhirah. Karena orang yang mati, dia dihukumi telah masuk alam akhirat. Orang yang mati, dia dihukumi telah masuk alam akhirat. Telah tegak kiamat atasnya. Karena dia telah masuk alam akhirat. Wa ba'dun nas yaqul, sebagian orang berkata, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang mati maka telah tegak kiamatnya.
Wa hadzal kalam bihadzal ma'na sahih, kata Imam Ibnu Katsir, makna perkataan ini benar. Siapa yang mati telah tegak kiamatnya, yakni kiamat kecil, kiamat sughra. Waqad asyara Ibnu Katsir ila anna hadzal qaul yaquluhu al-falasifah. Imam Ibnu Katsir telah mengisyaratkan bahwa para filosof juga mengatakan perkataan ini. Mereka mengatakan siapa yang mati maka telah tegak kiamatnya. Namun mereka menginginkan makna yang rusak, makna yang batil atau makna yang tidak benar. Fa innal malahidah yuridun annal maut huwa al-qiyamatu la qiyamata ba'daha. Karena orang-orang ateis mereka menginginkan dengan kematian yaitu kiamat besar. Tidak ada kiamat lagi setelahnya. Jadi maksud mereka, siapa yang mati maka telah tegak kiamatnya, maksudnya kiamat besar. Orang yang mati maka telah tegak kiamat besar atasnya dan sudah tidak ada kiamat lagi baginya. Sudah tidak ada kebangkitan lagi. Ini maksud orang-orang ateis. Beda dengan yang dimaksud oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang Islam. Yaqul Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir menjelaskan, waqad yaqulu haza ba'dul malahidah. Sebagian orang-orang ateis mereka mengatakan perkataan ini. Orang yang mati maka telah tegak kiamatnya. Wa yusiruna bihi ila shay'in akhar minal batil. Namun yang mereka inginkan adalah makna yang batil. Mereka ingin mengingkari kiamat besar. Tidak ada kiamat besar. Tidak ada kebangkitan. Orang yang mati maka sudah selesai urusannya. Itulah kiamat besar ya baginya. Ini adalah pernyataan kufur. Pernyataan yang batil. Yang benar, kiamat besar ada. Kebangkitan itu ada. Fa amma sa'atul uzma wa hiya waqtu ijtima'il awwalin wal akhirin fi sa'idin wahid. Adapun kiamat besar itu adalah waktu saat di mana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh manusia, al-awwalin wal akhirin, yang pertama dan yang terakhir, dan Allah kumpulkan mereka di sebuah tempat, yakni di padang mahsyar. Fahaza masta'sarallahu bi ilmi waqtihi. Ini merupakan perkara yang waktunya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu kapan terjadi kiamat besar. Jadi kiamat kecil itu ada, kiamat besar juga ada. Kiamat kecil maksudnya adalah kematian. Setiap orang yang mati maka telah tegak kiamat atasnya, yakni kiamat kecil. Adapun kiamat besar itu ketika orang-orang yang sudah mati dibangkitkan dari kuburnya dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tusamma al-qiyamatu sughra aidan bil ma'adil awal kama tusamma bil barzah. Kiamat kecil juga dinamakan dengan tempat kembali pertama. Tempat kembali pertama. Kiamat kecil itu tempat kembali pertama. Sebagaimana dinamakan juga dengan al-barzah. Kiamat kecil adalah al-barzah. Jadi kiamat kecil itu bisa kematian, bisa tempat kembali pertama, dan juga
bisa barzah. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, al-maut ba'sun wa ma'adun awal. Kematian adalah kebangkitan dan tempat kembali pertama. Fa inna Allah ja'ala li bani Adam ma'adain wa ba'sain yajzi fihima alladzina asa'u bima amilu wa yajzil ladzina ahsanu bil husna. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi manusia dua tempat kembali dan dua kebangkitan, di mana pada kedua tempat tersebut Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang buruk sesuai amal mereka dan orang-orang yang baik sesuai amal mereka. Fal ba'sul awal, kebangkitan pertama, yaitu berpisahnya ruh dengan badan. Ini kebangkitan pertama, berpisahnya ruh dengan badan dan kembalinya ruh ke tempat pembalasan yang pertama. Adapun kebangkitan kedua, yakni bangkitnya manusia dari kubur-kubur mereka. Taib, ini tentang al-qiyamatus sughra. Kemudian yang kedua, al-barzah. Barzah dalam bahasa Arab artinya al-hajiz baina syai'ain, pemisah di antara dua perkara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 53, wa ja'alna bainahuma barzakha. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan antara air tawar dan air asin ada barzah, yakni ada hajiz, ada pemisah. Sementara barzah dalam istilah syar'i ad-dar allati tu'aqibu al-maut ilal ba'si, yaitu alam yang datang sesudah kematian sampai hari kebangkitan. Ini pengertian barzah secara istilah. Alam yang datang sesudah kematian sampai hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 100, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Mujahid berkata tentang ayat ini, huwa ma bainal maut wal ba'as. Yang dimaksud dengan barzah dalam ayat ini adalah alam antara kematian dan kebangkitan. Alam antara kematian dan kebangkitan. Wakila li Sya'bi mata fulan. Pernah disampaikan kepada Imam Asy-Sya'bi, mata fulan, fulan telah mati. Maka Imam Sya'bi berkata, laisa huwa fi darid dunya wala fil akhirah. Dia tidak berada di alam dunia dan tidak berada di alam akhirat. Dia berada di mana? Di antara keduanya, di antara alam dunia dan di antara alam akhirat, yaitu alam barzah. Wa qala Ibnul Qayyim, azabul qabri wa na'imuhu ismun li azabil barzah wa na'imihi. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, azab kubur dan nikmat kubur itu adalah nama bagi azab barzah dan nikmat barzah. Berarti kubur dan barzah ini bermakna sama. Azab kubur dan nikmat kubur itu adalah nama bagi azab barzah dan nikmat barzah. Wa huwa ma bainad dunya wal akhirah. Dia adalah alam di antara dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kemudian yang ketiga, istilah yang ketiga, al-maut. Al-maut, kematian. Al-hayatu wal maut mutanaqidani tanaqud nur waz zulam wal burudah wal hararah. Kehidupan dan kematian adalah dua kata yang maknanya saling berlawanan. Dua kata yang maknanya saling berlawanan seperti cahaya dan kegelapan atau dingin dan panas. Dan biasanya kamus bahasa Arab ketika mendefinisikan sesuatu biasanya mendefinisikan dengan lawannya. Oleh karenanya, ya, kalau kita buka kamus-kamus bahasa Arab, kita akan dapati, ya, definisi al-haya adalah lawan dari al-maut. Kehidupan itu lawan dari kematian. Demikian pula sebaliknya. Ya, ketika kita buka kamus bahasa Arab, kita akan dapati al-maut nakidul hayah. Kematian adalah lawan dari kehidupan. Taib. Apa asal makna al-maut? Wa aslul maut fil lughatil Arab as-sukun. Asal makna kematian dalam bahasa Arab adalah as-sukun. Diam atau tenang. Setiap yang diam atau tenang faqad mata, maka sungguh dia telah mati. Coba kita perhatikan. Setiap yang diam dan tenang, maka sungguh dia telah mati. Manusia kalau mati ya diam. Hewan mati diam. Tumbuh-tumbuhan mati diam. Asal makna al-maut adalah as-sukun. Diam dan tenang. Berarti asal makna al-hayah adalah al-harokah. Bergerak. Setiap yang bergerak itu hidup. Ya, manusia bergerak berarti manusia itu hidup. Tumbuh-tumbuhan bergerak berarti tumbuh-tumbuhan itu hidup. Taib, al-hayatul insaniyah. Bagaimana dengan atau apa maksud al-hayatul insaniyah? Kehidupan manusia. Kapan manusia itu dikatakan hidup? Al-hayatul insaniyah tatahaqqaqu binafir ruh fi jasadil janin fi rahmi ummihi. Kehidupan manusia itu akan terwujud dengan ditiupnya ruh pada jasad janin ketika berada di rahim ibunya. Ketika berada di perut ibunya. Ditiupkan ruh, maka janin itu akan hidup. Dia akan mulai bergerak. Sementara al-maut al-insani, kematian manusia, itu terjadi dengan terputusnya hubungan ruh dengan badan. Terpisahnya keduanya. Terpisah ruh dengan badan. Atau berpisahnya ruh dengan badan. Wa tabaddul hal. Dan terjadinya perubahan keadaan, berubah. Ya, yang awalnya bergerak jadi tidak bergerak. Mungkin yang awalnya hangat, ya, kalau hidup badannya hangat, ketika mati badannya dingin. Dan seterusnya. Terjadinya perubahan keadaan. Wantiqal min dar ila dar, dan berpindahnya dari satu alam ke alam yang lain. Dari alam dunia ke alam barzah. Taib ini, ya, istilah-istilah dari fase yang dilalui oleh manusia setelah kehidupan dunia.
Yang pertama al-qiyamatus sughra, yang kedua al-barzah, dan yang ketiga al-maut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.